sebelumnya diculik ditemukan tak lagi bernyawa 2 hari setelah dinyatakan hilang. Halo Bray, kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang membuat saya sangat miris. Kasus kali ini menunjukkan kita bahwa manusia bahkan bisa memiliki sifat binatang daripada binatang itu sendiri. Kasus kali ini dialami oleh seorang anak berusia 5 tahun bernama Akila Tunisa Priska Herlan yang diculik serta dihilangkan nyawanya dengan cara dilakban dan dihantamkan shockbreaker motor. Mirisnya lagi, tersangkanya itu sebanyak 5 orang dewasa. Sungguh miris sekali Bray. Lantas siapa pelakunya? Apa motifnya? Mari kita bahas kasus lengkapnya. Tanggal 24 September tahun 2024, polisi menangkap 5 tersangka dalam kasus penculikan dan penghilangan nyawa APH, bocah perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan tewas dengan kondisi kepalanya ditutupi lakban di Lebak, Banten, pada tanggal 19 September tahun 2024. Kelima tersangka keji ini yakni Saenah, Emi, Rahmi, Ujang, dan Yaya. Polisi mengungkapkan rincian peristiwa kasus kronologi penghilangan nyawa anak perempuan yang dililit lakban di Pantai Cihara. Ia menuturkan bahwa korban APH dieksekusi di Cilegon, kemudian jasadnya dibuang di Lebak, setelah 2 hari dari kabar menghilangnya. Dari hasil interogasi para tersangka, didapatkan informasi bahwa kasus ini berawal dari 3 pelaku, yakni Saenah, Rahmi, dan Emi, yang merasa kesal dan jengkel terhadap ibu korban APH. Saenah dan Rahmi memang sudah mengenal ibu korban. Ia pernah melakukan pinjaman online yang mengatasnamakan ibu APH. Berdasarkan pengakuan Saenah, kurang lebih pinjol atas nama ibu APH ini sebanyak 75 juta. Ia merasa risih lantaran selalu didesak oleh ibu korban untuk menyelesaikan pinjol tersebut. Ibu APH mengaku selalu diteror oleh kolektor pinjol itu. Selain itu, Saenah ternyata secara diam-diam memendam rasa cemburu terhadap ibu korban karena kedekatan Rahmi dengan ibu APH. Dari hasil pemeriksaan polisi, Saenah dan Rahmi ini ternyata memiliki hubungan asmara sesama jenis. Oh my God! Wow! Sedangkan, untuk si Emi sendiri, ia didasari rasa kesal lantaran merasa anaknya sering dimarahi oleh ibu si korban. Atas dasar itulah, akhirnya ketiga pelaku merencanakan untuk melakukan rencana penghilangan nyawa. Pada awalnya, mereka menargetkan untuk mengeksekusi ibu korban 1 bulan sebelum dieksekusinya APH. Namun, karena rencana itu tidak terlaksana, akhirnya para tersangka menargetkan APH, yakni anak dari target. Akhirnya, pada Selasa tanggal 17 September tahun 2024, tersangka Saenah, Emi dan Rahmi melancarkan aksinya, di mana Saenah dan Emi bertindak sebagai eksekutor yang bersembunyi di dalam kontrakan pas bersebelahan dengan kamar APH, sedangkan Rahmi bertugas sebagai pemantau situasi. Aksinya itu dilakukan di sebuah kamar yang kurang lebih hanya 5 langkah dari kamar korban, yang sekarang dipakai sebagai gudang. Saenah dan Emi bersembunyi di situ untuk mengintai ketika ibu korban sudah keluar rumah untuk mengantarkan makanan ke suaminya. Saenah dan Emi langsung keluar dari persembunyian dan menculik APH yang berada di kamar sendiri. Saenah kemudian membekap mulut APH menggunakan telapak tangannya, dibantu oleh Emi, yang dengan tega memukul APH hingga tanpa puguh-puguh. Ia menduduki kepala korban. Bocah 5 tahun itu sempat melawan dengan cara menggigit tangan Saenah. Akan tetapi, kedua tersangka itu akhirnya mengikat APH menggunakan sebuah lakban, yang membuat anak itu akhirnya tak sadarkan diri. APH yang tak sadarkan diri itu diseret ke gudang. Nah, di gudang itulah korban dieksekusi dengan cara wajah dililit lakban dan dipukul menggunakan shockbreaker sepeda motor. Selain itu, korban juga dibekap menggunakan boneka. Akhirnya korban APH menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah dirasa aksinya sudah tuntas, jasad korban kemudian ia masukkan ke dalam tas ransel. Tersangka SH dan M kemudian menghubungi tersangka Rahmi untuk mengalihkan fokus orang tua korban yang kala itu kembali dan mendapati anaknya menghilang. Rahmi bertindak, mengarahkan orang tua korban untuk segera melapor ke Polres Cilegon, supaya Saenah dan Emi bisa leluasa membawa keluar jasad APH dari gudang.
Rahmi mengaku kala itu membantu kedua tersangka, karena diiming-imingi imbalan sebanyak 50 juta rupiah. Setelah merasa rencana mereka berhasil, ketiga pelaku itu akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di daerah Kramat Watu, Kabupaten Serang, tentunya sambil membawa jasad APH yang berada di dalam tas ransel. Tanggal 18 September tahun 2024, mereka sebelumnya sudah mencoba berkeliling untuk mencari lokasi yang dianggap cocok untuk membuang jasad APH, namun belum ada yang dirasa pas. Ketiganya sempat berpikir untuk membakar korban, namun niatnya itu ia urungkan. Ketiga tersangka kemudian akhirnya memutuskan menuju ke kontrakan Ujang dan Yaya, yakni teman dekat dari ketiga tersangka tersebut. Kelimanya berkumpul di kontrakan dua pelaku laki-laki ini, untuk dimintai tolong untuk menghilangkan jasad APH, dengan iming-iming masing-masing dikasih 100.000 untuk bantuannya. Di tengah obrolan, ada rencana untuk mengubur korban namun ditolak oleh Ujang dan Yayan. Ia takut kalau dikuburkan tindakannya akan tercium polisi. Akhirnya, setelah kelima tersangka ini berunding, ia sepakat untuk membuang korban ke daerah Lebak, Banten. Karena waktu yang semakin larut, akhirnya pada tanggal 18 September tahun 2024, mereka bersama-sama menggunakan dua kendaraan bermotor ke arah Lebak untuk dibuang. Sampainya di TKP, Ujang dan Yaya mengeluarkan korban dari dalam ransel dan dibuang di jembatan dekat pantai. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 19 September tahun 2024, masyarakat Lebak, Banten, dikagetkan oleh penemuan jasad bocah 5 tahun yang dalam kondisi terlilit lakban. Polisi yang menerima laporan itu bergerak cepat ke TKP, hingga akhirnya terkonfirmasi bahwa jasad yang ditemukan itu memang adalah Akila Tunisa Priska Herlan yang dilaporkan menghilang 2 hari yang lalu. Keluarga yang mendapatkan kabar dari polisi seketika syok, bercampur aduk. Ia tidak menyangka anak semata wayangnya akan berakhir secara tragis. Isak tangis histeris menyelimuti keluarga korban. Setelah melakukan penyelidikan secara intensif, akhirnya kepolisian berhasil menangkap kelima tersangka. Pihak keluarga tidak menyangka dari kelima tersangka itu ada orang yang dikenal oleh ibu korban. Bahkan, pelaku Rahmi sempat datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi jasad APH setelah ditemukan. Seolah-olah tak terjadi apa-apa, ia juga ikut dalam takziah yang diadakan oleh pihak keluarga APH. Wow, psikopat betul bray. Atas tindakan kelima tersangka tersebut, ia dijerat pasal 80 ayat 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penghilangan Nyawa, dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Nah, bray, itulah kasus yang dilakukan oleh 5 orang dewasa terhadap seorang anak berusia 5 tahun secara keji. Apakah hukuman yang didapatkan para pelaku sudah pantas? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus tersebut? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.